Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini kita akan melakukan general reading kembali dengan tema mengapa kamu masih terpikirkan tentang dia. Untuk readingan kita pada kali ini, kita akan melakukan pick a pile reading. Jadi di sini kita sudah lihat ada 3 pile ya. Ada pile yang berwarna ditandai dengan kristal warna merah atau kita bilang pile pertama. Di sini ada kita pile kedua ditandai dengan kristal berwarna kuning dan pile ketiga ditandai dengan kristal berwarna merah muda. Nah, di sini teman-teman silakan memilih ya salah satu dari ketiga pile tersebut, bisa berdasarkan warna kristalnya ataupun berdasarkan pile yang menurut teman-teman paling resonate dengan hati teman-teman semua. Silakan pause videonya apabila teman-teman membutuhkan waktu lebih banyak untuk memilih filenya. Dan apabila sudah siap, kita akan langsung mulai dengan readingan file pertama, readingan file untuk kristal yang berwarna merah. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai untuk readingan yang pertama ya. Untuk teman-teman yang memilih file pertama yang ditandai dengan kristal berwarna merah, kita akan langsung mulai readingannya ya. Di sini aku akan shuffle kartunya dan kita akan mengambil 6 kartu ya. 6 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya untuk melihat energi dari tema readingan kita pada hari ini ya. Mengapa kamu masih terpikirkan tentang dia? Oke. Sini kita sudah ada beberapa kartu ya. Ada the High Priestess, Ace of Pentacles. Ini ada the Hermit. Oke. Kita sudah dapat 3 kartu ya. Kita akan shuffle kembali dan kita akan ambil 3 kartu lagi ya. Ada Seven of Swords, ada Death di sini ya. Oke, kita akan ambil 1 kartu lagi ya. Ada Three of Pentacles di sini. Di bottom of the deck-nya kita ada Knight of Wands. Oke, teman-teman, dari kombinasi kartu ini yang muncul ya. Di sini aku melihat sebenarnya di sini kamu lebih cenderung bukan memikirkan orangnya ya, tetapi lebih kepada berusaha memahami apa yang dulu sebenarnya pernah terjadi. Karena kalau aku lihat beberapa di sini memang beberapa dari kamu ya, karena ini general reading ya, jadi memang energinya sangat general, bisa disesuaikan dengan kondisi kamu ya. Tapi kalau aku lihat memang hubungan yang pernah kalian jalani itu cenderung memang nggak terlalu lama ataupun tidak berlangsung lama. Mungkin beberapa agak terjebak nih dalam namanya hubungan HTS ya, kalau yang kita sekarang kenal istilahnya hubungan tanpa status. Mungkin juga beberapa nggak pernah benar-benar ada official dimulai tanda kutip. Beberapa juga mungkin akhirnya stuck di fase ataupun tahapan yang sebenarnya tidak kamu inginkan gitu. Nah jadi memang ending dari hubungan yang pernah kalian jalani bersama orang ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ada beberapa yang mungkin tiba-tiba juga, ada beberapa yang di ghosting, ada beberapa yang tiba-tiba menghilang, ada ada beberapa dari kamu juga yang merasa kok dia tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hilang aja. Tidak pernah menjelaskan sebenarnya ada apa gitu. Nah jadi sebenarnya yang agak stuck di diri kamu itu adalah perasaan masih ingin berusaha memahami sebenarnya apa yang pernah terjadi gitu. Dan karena di satu sisi memang karena tidak pernah benar-benar dimulai ataupun menuju pada tahap yang kalian pernah harapkan, nah makanya di situ mungkin otak dan hati kalian itu masih berusaha untuk memahami ya, seandainya kalau memang hubungan ini berjalan sebenarnya apakah bisa sih ke arah yang kalian harapkan, apakah sebenarnya dia itu orang yang tepat bukan sih gitu. Nah, itulah yang memang mungkin sebenarnya lebih dominan memenuhi pikiran kamu tentang dia. Jadi sebenarnya bukan dia sebagai personal, tetapi lebih kepada makna hubungan yang pernah kamu jalani bersama dia. Apakah pernah ada maknanya? Karena memang hubungan tersebut itu berakhir dengan cukup tiba-tiba tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya penjelasan,
tanpa adanya sesuatu yang bisa didiskusikan terlebih dahulu, tanpa adanya konsen dari kamu ataupun diskusi terlebih dahulu dari kamu, dan kamu berusaha untuk mencari jawabannya, dan karena itulah kamu masih dalam tanda kutip masih lumayan sering nih kepikiran tentang dia. Nah, di sini aku lihat karena bottom of the deck-nya Knight of Wands, di sini aku melihat semesta sebenarnya ingin sedikit memberikan insight penting nih untuk kamu, bahwa kadang seseorang hadir dalam hidup itu sebenarnya bukan untuk selamanya. Nggak semua orang yang hadir ke hidup kamu itu memang ditakdirkan untuk seterusnya bersama kamu. Beberapa dari mereka itu memang ada beberapa yang hadir, ada beberapa yang pernah ada, tetapi memang tujuan dari mereka hadir bukan untuk stay ataupun tinggal bersama diri kamu, tetapi mungkin untuk memberikan kamu pelajaran. Oke, karena Knight of Wands ini biasanya itu lumayan identik dengan energi yang intens ataupun yang lumayan kuat, tetapi memang biasanya tidak bersifat permanen. Begitu. Memang ini kadang-kadang memang agak pil pahit ya, tetapi memang universe mungkin ataupun semesta memberikan saran lewat bottom of the deck-nya Knight of Wands kurang lebih seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia datang lebih kepada untuk membuat kamu agar kamu memiliki ataupun lebih tergerak untuk lebih memahami diri kamu sendiri juga. Seperti misalkan nilai-nilai apa yang bisa kamu nilai-nilai apa yang sebenarnya paling penting untuk kamu, ataupun sifat-sifat apa yang sebenarnya tidak bisa kamu tolerir ataupun yang memang harus ada dalam suatu hubungan yang memang kamu cari. Nah, aku rasa orang ini sebenarnya hadir agar kamu lebih bisa melihat ke dalam diri kamu sendiri apa yang benar-benar berharga dan apa yang benar-benar bisa kamu terima dalam suatu hubungan yang memang ingin kamu perjuangkan ataupun pertahankan dalam hidup kamu ataupun yang kamu inginkan dalam hidup ini. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk readingan pile pertama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memilih untuk pile pertama. Kita akan langsung lanjutkan dengan readingan pile yang kedua. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan readingan pile yang kedua ya. Untuk teman-teman yang memilih pile kedua dengan kristal berwarna kuning, kita akan langsung mulai untuk readingannya. Aku akan shuffle 6 kartu ya. Ada 6 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya nanti. Wait. Eight of Cups. Ini Four of Pentacles. Oke. Ace of Swords. Oke. Kita akan ambil 3 kartu lagi ya. Kita sudah punya 3 kartu, kita akan ambil 3 kartu lagi, baru akan kita lihat bottom of the deck-nya. King of Cups. Oh, oke, King of Cups. Wah, ada energi emosional yang lumayan kuat nih karena ada King of Cups ya. Kayaknya ini dari kamu deh. Oke. Ada The Magician di sini. Oke, kita akan ambil 1 kartu lagi ya. Oke, ini kita masih lihat ya. Yang mana kartunya yang menggambarkan energi dari kamu. Oke, ini kita masih shuffle. Oke, di sini kita ada Two of Pentacles. Di bottom of the deck-nya kita ada Nine of Swords. Oke, teman-teman, di sini kalau aku lihat ya, tadi kalau kamu lihat Four of Pentacles-nya lumayan kuat ya energinya, Pak, kartunya sampai agak terpental ya tadi. Nah, karena aku lihat memang Four of Pentacles ini sebenarnya
lumayan erat kaitannya dengan sesuatu yang agak susah dilepaskan ya. Nah, kalau aku lihat memang energi di mana kamu memikirkan tentang dia itu lumayan intens ya di sini ya. Mungkin beberapa dari kamu bisa jadi baru-baru nih, baru-baru melewati fase lah ya, fase di mana akhirnya kalian harus menerima fakta bahwa memang kamu dan dia itu sudah tidak lagi berhubungan ataupun tidak dalam suatu relationship yang mungkin pernah kamu ekspektasikan ataupun kamu harapkan. Begitu. Di sini kalau aku lihat memang kamu lumayan terpukul ya dengan fakta bahwa memang dia sudah tidak ada lagi nih di hidup kamu. Ada Eight of Cups di sini ya. Jadi sebenarnya mungkin beberapa dari kamu yang inisiatif untuk meninggalkannya ya. Bukan berarti kamu yang mutusnya atau gimana ya, tetapi kamu yang berinisiatif untuk mengambil langkah bahwa kamu tahu bahwa hubungan ini sebenarnya terlepas dari seberapa intensnya emosional yang kamu rasakan terhadap hubungan ini ataupun terhadap dengan dia, kamu sudah berinisiatif untuk meninggalkannya. Karena memang kamu mungkin sadar ada sisi-sisi dalam relationship ataupun hubungan ini yang sebenarnya tidak terlalu sehat ataupun tidak menggambarkan representasi hubungan yang sebenarnya kamu cari. Karena itulah kamu berinisiatif meninggalkannya. Jadi kamu yang inisiatif nih, bukan dia yang tiba-tiba pergi ya. Oke. Nah, tetapi di sini kenapa sosoknya itu masih sering muncul? Nah, karena sebenarnya kamu kalau aku lihat di sini ada King of Cups juga yang tadi aku ngerasa agak lumayan dominan energinya. Kamu terlepas dari itu, kamu orangnya memang cukup emosional ya. Bukan dalam artian jelek, tetapi memang kamu, kalau kita bilang itu memang apabila kamu sudah menaruh hati kamu terhadap sesuatu, entah pekerjaan, entah suatu komitmen, ataupun entah seseorang, memang kamu akan terjun langsung nih 100% istilahnya, bahkan kadang-kadang 110% nih kepada orang itu. Jadi kamu berinvest semuanya, dan ketika memang itu tidak berjalan sesuai harapanmu dan kamu juga yang memutuskan bahwa ini bukan yang kamu cari, nah disitu ada gap yang lumayan jauh gitu. Karena di satu sisi kamu tahu ini nggak baik, tapi di satu sisi kamu istilahnya sudah habis-habisan juga berinvestnya. Nah, jadi memang karena gap itulah yang membuat kamu itu lumayan sering terpikirkan tentang dia, seperti itu. Sebenarnya kalau aku lihat di sini juga di satu sisi dia itu kehadiran dia dan hubungan yang pernah kamu jalankan ini sudah memberikan kamu banyak bahan refleksi yang saat ini mungkin masih kamu proses ya. Di sini aku lihat kamu makin mengerti apa yang kamu inginkan. Kalau aku lihat justru yang salah satu sisi terbesar pertumbuhan yang terbesar dari kamu adalah emotional regulation kamu ya. Bagaimana cara kamu bisa meregulasi emosi kamu emosi kamu sendiri gitu. Jadi kamu juga tahu bagaimana kamu, walaupun kamu merasakan segala sesuatunya itu dengan 100% dengan sepenuh hati, kamu juga belajar pelan-pelan agar tidak membiarkan itu semua mendikte tindakan ataupun respons kamu. Kalau aku lihat itu yang salah satu pembelajaran yang paling besar yang kamu rasakan. Tetapi memang ini kamu masih proses healing ya. Masih proses healing banget kalau aku bilang ya, malahan di sini. Jadi memang sebenarnya kalau aku rasa sih kamu perlu takes time aja untuk pelan-pelan memproses emosional kamu. Kita lihat bottom of the deck-nya di sini ada Nine of Swords ya. Nine of Swords ini kalau aku melihat memang lebih berhubungan sama keadaan diri kamu ya, yang memang masih cukup emosional karena keadaan ini. Jadi lebih kepada aku semesta ya, mungkin aku juga pribadi menyarankan agar kamu tidak langsung terburu-buru mengambil keputusan apapun yang berhubungan dengan relationship untuk saat ini. Oke. Kalau aku lihat lebih baik kamu akan jauh lebih efektif ataupun lebih bijaksana untuk lebih memfokuskan diri kamu ke diri kamu. Jadi ke inner diri kamu sendiri untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, untuk memproses emosional kamu, untuk memproses kesedihan kamu. Nah, sampai ketika fase reflektif ini sudah lewat, nah barulah kamu bisa secara lebih jernih dan lebih bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan lain yang berhubungan dengan kehidupan romantika kamu ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, itu kurang lebih untuk readingan kita untuk file yang nomor 2 ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memilih file nomor 2. Kita akan langsung lanjutkan dengan readingan file nomor 3.
Oke teman-teman, kita akan langsung lanjutkan dengan pile nomor 3 ya. Untuk teman-teman yang memilih pile nomor 3 dengan kristal berwarna merah muda, kita akan langsung shuffle kartunya. Kita akan ambil total 6 kartu ya untuk melihat energi ataupun jawaban dari tema kita pada hari ini. Mengapa kamu masih memikirkan ataupun terpikirkan tentang dia? Seperti itu ya. Oke, ini aku akan shuffle dulu kartunya ya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Four of Swords. Page of Cups, Eight of Pentacles, okay. The Lovers, oh okay, the Lovers. Eight of Pentacles. Kita akan ambil 2 kartu lagi ya. Nine of Wands ya. Oke, 1 kartu lagi. Queen of Wands. Oh wow. The Lovers, Queen of Wands, Nine of Wands. Wah, ini benar-benar kamu ada transformasi besar nih. Bocorannya itu ya. Oh oke, Seven of Cups. Iya, sebentar ya, aku rapikan sedikit kartunya. Oke. Oke. Nah, ini dari kedua pile sebelumnya, kalau aku lihat ini pile yang dalam tanda kutip yang emosinya paling stabil ya, kalau aku lihat di sini. Bukan berarti kamu nggak sedih atau gimana ya. Nah, tetapi kalau aku lihat memang sebagian besar dari kamu yang memilih pile ini, memang energinya itu sudah mulai agak shifting kepada reflektif dan healing ya. Nah, mungkin itu istilah yang benar ya. Jadi kamu sudah cukup melewati fase-fase dalam tanda kutip fase-fase babak belurnya itu sudah lumayan kamu lewati, dan kamu sudah memasuki fase di mana kamu mulai menyembuhkan diri dan juga reflektif di sini. Nah, karena itulah kamu masih kadang-kadang kepikiran tentang dia. Mungkin beberapa dari kamu kalau kamu perhatikan sendiri ya, pada awalnya tuh kamu intens banget mikirin dia. Mungkin bisa setiap hari, bahkan bukan nggak setiap hari lagi ya, setiap jam, mungkin setiap menit, setiap kali kamu melakukan aktivitas sesuatu yang pernah kalian jalani bareng ataupun sesuatu yang mengingatkan diri kamu tentang dia, langsung tuh semuanya kebayang dah tuh semua skenario yang pernah kamu lewati bersama tentang dia, dan langsung kepikiran, dia lagi ngapain ya, dia lagi sama siapa, dia apakah bahagia sekarang atau enggak, dia masih mikirin aku apa enggak, dan semua sejuta pertanyaan lainnya itu langsung muncul tuh. Nah, tapi sekarang itu cenderung sudah lebih stable ya. Jadi mungkin masih cukup sering ya, masih cukup sering dalam sisi kuantitas ya, tetapi intensitasnya itu sudah jauh lebih stabil sekarang. Karena memang kamu sudah mulai ke arah healing dan reflektif. Kamu sudah mulai melihat nih, sebenarnya kalaupun kamu kepikiran tentang dia pada saat melakukan sesuatu, yang terpikirkan di diri kamu adalah, oh kamu pernah loh bahagia bersama orang tersebut pada saat melakukan hal ini, dan kamu teringat tentang, oh ternyata begini loh ketika kita benar-benar menyayangi seseorang. Oh ternyata begini loh pada saat kita benar-benar nyaman ataupun menaruh harapan terhadap seseorang, dan kamu lebih kepada arah reflektif terhadap hal itu, bukan lebih kepada orangnya. Jadi kamu nggak lagi fokus terhadap, wah orangnya dulu itu baik, perhatian, sayang, itu pasti ada ya, tetapi lebih kepada sudah fokusnya bergeser ke diri kamu, apa yang pernah kamu rasakan itu dulu seperti apa, dan itu kamu jadikan bahan refleksi dan healing untuk sekarang. Seperti itu. Karena itulah tadi aku lihat ada The Lovers and the Nine of Wands ya. Jadi sebenarnya ini ada transformasi yang lumayan besar ya, ada growth emotional di diri kamu yang lumayan besar dari sini. Kalau aku lihat di sini tuh kamu orangnya sebenarnya cukup
emotionally stable ya. Jadi kamu cukup stabil secara emosional. Kamu tetap emosional sih. Tetap bukan artinya gampang marah atau gimana, enggak. Tetapi memang kamu lebih mengutamakan hati daripada hal-hal logis gitu ya. Kamu cenderung lebih yakin terhadap intuisi dan perasaan kamu. Baru kamu kemudian konfirmasi dengan logika. Nah, memang kalau aku lihat hubungan ini cukup membekas ya, membekas cukup dalam karena ada the lovers di sini. Mungkin beberapa dari kamu itu hubungannya itu sudah sempat mencapai jenjang yang lumayan serius ya. Ada beberapa yang mungkin sudah official, ada beberapa yang mungkin sudah mulai bertemu dengan keluarga masing-masing, mungkin ada beberapa yang mulai merencanakan ke jenjang pernikahan. Nah, tetapi memang pada akhirnya itu tidak berhasil untuk satu hal dan satu penyebab dan sebagainya, sehingga itu tetap membekas di diri kamu. Dan tentunya di awal-awal memang kamu babak belurnya luar biasa, tapi kamu sudah melewati itu semua dan sudah masuk ke tahap reflektif dan self healing. Dan itu aku sih beneran salut sih untuk kamu, itu benar-benar hal yang tidak mudah ya. Tidak hanya sulit banget untuk dilakukan, tetapi terlepas dari itu semua kamu berhasil bangkit dan malah sekarang ada self transformation yang besar karena kamu menjadi jauh lebih stable lagi secara emosional di sini. Di sini aku lihat menariknya adalah bottom of the deck-nya, Seven of Cups. Seven of Cups ini bisa mengarah kepada potensi-potensi hubungan di masa depan yang lebih sehat sebenarnya. Oke. Jadi semesta di sini menyarankan memang pada memberikan insight ya, bahwa untuk beberapa dari kamu yang memang sudah lebih stable secara emosional dan mulai lebih mengenal diri kamu sendiri, bisa perlahan-lahan kamu berdamai nih dengan hubungan yang memang masih sangat membekas, masih sangat menjadi patokan kamu terhadap hubungan seperti apa yang kamu inginkan, tetapi juga pelan-pelan kamu bisa benar-benar pelan-pelan membuka hati kamu kembali untuk kemungkinan-kemungkinan koneksi yang akan datang, seperti itu. Di sini aku tidak menyebutkan akan langsung datang jodoh kamu ya, setelahnya tidak, tetapi untuk kedepannya karena kamu sudah mengalami self transformation yang lumayan besar. Nah, ketika kamu pelan-pelan membuka koneksi, membuka diri untuk menerima kemungkinan koneksi baru yang akan datang. Nah, mudah-mudahan koneksi-koneksi selanjutnya akan jauh lebih stable dan mudah-mudahan salah satunya benar-benar kamu akan dipertemukan dengan koneksi yang ditakdirkan menjadi soulmate kamu. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk readingan pala ketiga dan selesai juga untuk general reading kita pada kali ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk teman-teman yang menonton video general reading kita pada kali ini. Terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan insight ataupun pembelajaran baru yang bisa kamu gunakan agar kamu bisa bertindak jauh lebih bijak dan jauh lebih baik untuk di masa depan. Oke? Terima kasih sekali lagi ya teman-teman, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Semoga semesta selalu menyertai teman-teman semua ke arah yang lebih baik.